Nah, singkat cerita, setelah beberapa menit berjalan dan juga setelah Cry sekarang sudah bisa tiba tepat di area depan pintu masuk dari sekolah para penyihir ini, maka di momen yang sama tersebut, Cry pun sekarang jadi bisa melihat dari jarak dekat sebuah jalannya pertarungan epik antara monster elik kutukan ini melawan adiknya sendiri, yaitu melawan Lucia. Di mana di dalam praktiknya, Lucia pun kini segera masuk menuju ke dalam mode Demon Fox-nya. Lalu, ketika dirinya sudah selesai mengucapkan mantra, maka Lucia pun kini segera mengeluarkan teknik sihir andalannya itu, namun dalam skala yang sangat besar, yaitu teknik sihir elemen angin yang digabung dengan teknik sihir elemen es dan juga elemen air. Alias, nama teknik sihir dari Lucia ini disebut dengan teknik Hellstorm atau teknik badai sihir. Akibatnya, semua kobaran api yang muncul di sekitar mereka sekarang akhirnya langsung menjadi padam. Serta lantai dan juga bangunan yang ada di sekitarnya sekarang justru malah bisa menjadi membeku. Namun meskipun begitu, nampaknya tubuh dari monster elik kutukan ini sekarang justru malah tidak terluka. Karena faktanya, kejadian yang sebaliknya justru malah bisa terjadi tepat di hadapan mereka semua. Mengingat ketika tubuh dari monster elik kutukan itu sudah terkena teknik sihir dari Lucia, maka di saat yang bersamaan, ukuran tubuh dari monster relik kutukan ini justru malah bertambah menjadi semakin besar lagi, hingga Cry pun menjadi sangat kesulitan untuk dapat bisa melihat kepalanya. Nah, menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Cry pun sekarang langsung menjadi mengerti tentang apa yang sebenarnya sekarang sedang terjadi. Di mana menurut penjelasan dari Cry, Lucia adalah lawan yang sangat buruk bagi seorang monster relik kutukan. Karena kenyataannya, kekuatan sihir dari Lucia berfokus pada kekuatan sihir air atau kekuatan sihir es. Sedangkan tubuh dari monster elik kutukan ini dibuat dari elemen pohon atau elemen alam. Yang artinya semakin banyak tubuh dari monster itu bisa terkena teknik elemen sihir air dari Lucia, maka secara otomatis tubuhnya pun justru malah bisa berkembang menjadi semakin besar lagi. Istilahnya, Lucia sama seperti menyiram tanaman yang ada di dalam pot. Hingga semakin banyak dan juga semakin sering tanaman itu disirami dengan air, maka proses pertumbuhan dari tanaman tersebut bisa menjadi semakin cepat. Pada awalnya, Cry pun sebenarnya sudah berniat untuk dapat bisa memberitahu Lucia bahwa Lucia harus berhenti dan juga Lucia harus mengganti teknik kekuatan sihir yang sekarang dia gunakan. Namun, belum sempat Cry berteriak kepada Lucia, maka dari arah belakangnya itu, tiba-tiba saja pasukan dari klan Hidden Curse yang dipimpin secara langsung oleh Nenek Rosemary, kini mereka pun akhirnya seketika langsung datang dengan membawa banyak sekali penyihir elemen api sebagai petarung utamanya. Ditambah, dia pun juga membawa beberapa orang magus support dan juga beberapa alkemis untuk berperan sebagai pendukung dalam memberikan buff demi dapat mengalahkan monster elik kutukan ini. Bahkan, Kru Sargent pun yang bukan anggota dari klan Hidden Curse sekarang juga ikut datang. Karena pada dasarnya, Kru Sargent pasti akan selalu terlibat di dalam setiap pertarungan yang terjadi di dalam ibu kota negara, walaupun dia berbeda anggota klan. Intinya, Nenek Rosemary sekarang memilih untuk dapat datang dengan membawa kekuatan penuh. Sehingga Cry pun otomatis langsung menjadi tenang. Karena dengan kemunculan dari pasukan Nenek Rosemary, sudah jelas kemenangan pasti bisa menjadi milik mereka. Kemudian, setelah pasukan dari Nenek Rosemary sekarang sudah berbaris, maka tanpa menunggu lama, Rosemary pun kini segera mengeluarkan teknik sihir apinya lagi, yaitu teknik sihir Fireball dengan menggunakan kekuatan penuhnya sambil memberikan perintah seperti ini kepada para anggotanya. Bakar, bakar, bakar dan juga bakar. Ayo kita bakar monster power itu hingga menjadi abu. Walaupun pada awalnya, Cry sebenarnya sudah yakin bahwa semua serangan dari Nenek Rosemary pasti akan bisa mengalahkannya. Namun, setelah sihir api itu sudah bisa mendekat, ternyata yang dapat dihancurkan oleh sihir api dari kelompok Nenek Rosemary ini hanyalah sedikit pertahanan anti mananya saja dan juga sedikit ranting-ranting dari pohon utamanya saja. Sehingga meskipun mereka sekarang sudah menyerang tubuh dari monster ini tanpa berhenti, tapi pada akhirnya semua serangan dari mereka sekarang sama sekali tidak mempan. Karena mana mereka justru malah bisa diserap dan juga hanya ranting pohonnya saja yang terbakar. Di momen inilah, Cry pun akhirnya langsung menjadi kembali sadar bahwa efek serangan api dari Nenek Rosemary saat ini justru malah berkurang karena di dalam medan tempur ini sekarang ada Lucia.
Di satu sisi, Lucia pun sekarang masih terus mencoba untuk dapat bisa menyerang monster relik kutukan ini dengan menggunakan kekuatan sihir airnya. Sedangkan di sisi lainnya, Rosemary dan juga semua pasukannya, saat ini mereka pun juga terus mencoba untuk dapat bisa menyerang monster relik kutukan ini dengan menggunakan kekuatan sihir api. Gara-gara itu, sihir dari Rosemary sekarang efeknya menjadi berkurang. Karena ketika apinya itu sudah mulai bisa membakar ranting pohon, maka Lucia pun tanpa disengaja sekarang justru malah memadamkannya. Sementara itu, responnya sangatlah berbanding terbalik. Sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang monster relik pohon kutukan. Karena setelah dirinya bisa diserang berkali-kali dengan menggunakan dua kekuatan elemen sihir yang berbeda dari dua orang penyihir terkuat di dalam negara mereka, yaitu Lucia dan juga Rosemary. Maka di saat yang bersamaan tersebut, bentuk tubuh dari relik monster kutukan ini akhirnya malah bisa bertambah menjadi semakin besar. Hingga menurut Cray, batang dari pohonnya itu sekarang sudah lebih tinggi dari kepalanya sendiri. Atau dengan kata lain, batang dari pohon relik kutukan ini sekarang sudah bisa menembus awan yang kebetulan ada di atasnya. Gara-gara hal tersebut, Cray pun sekarang sampai berandai-andai. Yaitu, jika sekarang kita naik ke atas tubuh dari pohon kutukan, maka secara tidak langsung, kita pun pasti bisa sampai menuju ke langit-langit atau menuju ke atas awan. Tidak hanya itu, karena selain ukuran dari tubuhnya yang bisa bertambah besar menjadi semakin cepat, maka masih pada satu halaman yang sama itu, Cray pun sekarang juga sudah mengerti bahwa proses perkembangan dari relik pohon kutukan ini bisa meningkat dengan sangat drastis akibat perbuatan dari Lucia dan juga Rosemary. Ibaratnya, kekuatan sihir api dan juga kekuatan sihir air mirip seperti kekuatan fotosintesis. Di mana dengan disirami air dan juga diberikan hawa panas mirip seperti matahari, maka pohon itu pun sekarang jadi bisa berkembang dan juga sekarang jadi bisa bertumbuh. Gara-gara proses fotosintesis itu, maka secara ajaib muncullah beberapa kelopak bunga yang sekarang tiba-tiba saja langsung mekar tepat di sekitar tubuh dari monster relik kutukan tersebut. Yang artinya, teori fotosintesis dari Cray barusan ternyata akhirnya malah menjadi kenyataan. Nah, di momen inilah sebuah plot twist dari sudut pandang Sitri sekarang akhirnya langsung dijelaskan kepada kita. Mengingat menurut cerita di dalam novelnya, semua kejadian dari mekarnya relik kutukan ini atau tumbuhnya bunga dari relik kutukan ini sebenarnya awalnya adalah rencana dari Sitri. Namun jika dijelaskan semuanya, maka akan butuh satu video penuh. Karena di dalam novelnya sendiri, plot twist cerita dari Sitri ini ada chapternya sendiri, yaitu sebanyak 4 chapter penuh. Tapi supaya mudah dimengerti dan juga supaya cepat, maka intinya adalah seperti ini. Pertama, tujuan utama dari Sitri dari dulu sampai dengan sekarang adalah untuk dapat bisa membuat sebuah ramuan ajaib, yaitu sebuah magic potion yang fungsinya adalah untuk bisa hidup abadi, dan juga untuk dapat membuat orang yang meminumnya menjadi menurut kepada Sitri dan juga Cray. Kedua, karena tujuannya di atas, maka Sitri pun sekarang sampai dikenal sebagai seorang ilmuwan gila yang nekat melakukan apapun dan juga nekat melakukan percobaan apapun demi dapat bisa mencapai semua tujuannya. Bahkan, jika Sitri harus melakukan eksperimen kepada teman-temannya sendiri, dia pun sebenarnya sama sekali tidak peduli. Yang penting, Cray bisa hidup abadi bersama dengan dirinya. Ketiga, setelah Sitri sudah tahu bahwa relik tongkat sihir kutukan itu sekarang sudah dibawa oleh Lucia menuju ke dalam sekolah sihir, dan juga setelah Sitri sudah selesai membaca buku mengenai kekuatan kutukan, maka di momen yang sama itulah Sitri pun akhirnya langsung menjadi sadar bahwa ketika monster kutukan itu bisa bangkit dan juga menumbuhkan bunga-bunga yang ada di sekitarnya, maka serbuk dari bunga-bunga itu pun nantinya bisa menjadi salah satu bahan eksperimen bagi Sitri untuk dapat bisa membuat ramuan ajaibnya. Jadi, gara-gara Sitri sangat tertarik untuk dapat bisa mengambil bunga dari relik kutukan yang sedang mengamuk, maka Sitri pun sekarang menjadi sangat bersemangat ketika dirinya diajak oleh Cray untuk dapat datang menuju ke dalam akademi dari para penyihir. Intinya, tujuan dari Sitri datang salah satunya adalah untuk bisa mengambil material langka, yaitu sebuah serbuk bunga atau disebut dengan pollen dari relik pohon kutukan. Selain itu, Sitri pun sebenarnya juga sudah tahu bahwa supaya pohon kutukan ini bisa tambah menjadi semakin besar dan juga bisa berbunga, maka dibutuhkan bantuan dari kekuatan fotosintesis.
yaitu kekuatan dari sihir elemen air yang besar dan juga kekuatan dari sihir elemen api yang besar. Jadi, ketika Cray bingung bagaimana cara mengalahkan relik monster kutukan ini, maka di dalam teleponnya kepada Franz barusan, Citri pun sempat memberikan saran kepada Cray untuk dapat memanggil Nenek Rosemary supaya dirinya mau datang juga. Karena dengan cara seperti itu, salah satu tujuan utama dari Citri otomatis akan bisa menjadi tercapai. Singkat cerita, setelah menjelaskan kepada kita tentang seperti apakah tujuan sebenarnya dari Citri, maka pada halaman yang berikutnya, Sin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Cray lagi. Di mana di dalam pertarungan ini, Cray yang sudah mengerti bahwa teknik sihir dari Lucia dan juga Rosemary justru malah membuat kekuatan dari relik monster kutukan ini menjadi semakin kuat. Maka tanpa menunggu lama, Cray pun segera memberikan saran kepada Nenek Rosemary dan juga kepada Lucia, yaitu mereka harus merubah kekuatan serangan sihirnya menjadi sebuah benda tajam mirip seperti pedang. Karena secara teori, untuk dapat mengalahkan relik pohon kutukan yang besar, maka cara paling mudahnya adalah dengan menebang bagian akarnya atau menebang bagian bawah pohonnya. Mengingat dengan cara seperti itu, maka seharusnya relik pedang kutukan itu bisa dikalahkan tanpa perlu membakar sama sekali. Di momen itulah, Lucia dan juga Rosemary kini akhirnya seketika langsung mencoba. Di mana di dalam praktiknya, Rosemary pun saat ini segera menggunakan kemampuan sihir terkuatnya, yaitu kekuatan sihir ritual yang harus dikeluarkan dengan cara menggabungkan kekuatan dari para penyihir lainnya. Khususnya dengan menggunakan bantuan dari Cruz Argent. Hingga setelah beberapa saat berlalu, maka Cruz Argent dan juga Rosemary kini berhasil menggunakan kekuatan sihir ultimate-nya, yaitu sebuah kekuatan sihir untuk dapat bisa memunculkan pedang api besar mirip seperti pada gambar ini. Lalu tanpa menunggu lama, mereka pun kini segera menggerakkan sihir pedang api besar itu untuk dapat bisa memotong akar dari relik pohon kutukan dalam satu kali serangan. Begitu pula dengan Lucia. Mengingat pada kesempatan tersebut, Lucia pun juga melakukan hal yang sama dengan menggunakan kekuatan sihir elemen es. Akibatnya, kekuatan anti mana dari relik pohon kutukan itu sekarang akhirnya berhasil ditembus. Serta di saat yang bersamaan, akar dari relik pohon kutukan itu kini seketika menjadi berhasil ditebang. Sehingga gara-gara itu, tubuh utama dari relik pohon kutukan yang kebetulan sudah menjulang ke udara, kini akhirnya segera menjadi hancur. Serta relik itu pun juga sudah berhasil dikalahkan dengan menggunakan kekuatan sihir gabungan tanpa dapat melakukan perlawanan sama sekali. Di momen tersebutlah, tongkat sihir relik kutukan itu akhirnya langsung kembali berubah menjadi ke dalam bentuk aslinya, yaitu kembali menjadi tongkat sihir biasa. Lalu, tongkat sihir kutukan itu pun sekarang langsung jatuh dari langit menuju ke dalam sisa gedung yang sudah hancur tepat di bawahnya. Menyaksikan semua kejadian itu dari kejauhan, Franz pun akhirnya langsung mencoba untuk dapat bisa menelpon Cray lagi sambil berkata seperti ini kepadanya. Oi, apa yang kau lakukan? Kenapa relik pohon kutukan itu sekarang bisa kau hancurkan? Dan juga, kenapa dirimu tidak memberitahu dari awal tentang cara untuk bisa mengalahkannya? Mengingat jika dirimu melakukan itu dari awal, maka kerugian dari sekolah para penyihir otomatis akan menjadi berkurang. Di momen inilah, Cray pun dengan sangat terburu-buru, sekarang dia pun langsung menutup telepon dari Franz sambil berkata seperti ini kepadanya. Tunggu. Aku sekarang sedang sibuk karena masalah ini sekarang semuanya masih belum selesai. Awalnya, Cray bilang seperti itu karena Cray sedang terburu-buru untuk dapat bisa mengambil relik tongkat sihir itu demi bisa menghilangkan barang bukti sebelum para penyihir lainnya bisa menjadi sadar bahwa ini adalah gara-gara perbuatan dari Cray. Tapi masalahnya, Franz pun saat ini langsung menjadi salah paham. Sampai pada momen itulah, Franz pun sekarang langsung bertanya kepada para peramal dari kerajaan, yaitu apakah dengan dikalahkannya relik tongkat sihir kutukan, maka bencana dari negara Zebrudia sekarang semuanya sudah selesai. Mendengar pertanyaan itu dari Franz, para peramal dari kerajaan kini seketika langsung menjawabnya, bahwa bencana yang sebenarnya ternyata bukan kemunculan dari relik tongkat sihir kutukan. Karena ketika mereka mengecek ramalannya, ternyata bencana yang sebenarnya masih baru akan terjadi tepat di dalam beberapa waktu ke depan. Yang artinya, monster relik kutukan ini bukanlah musuh terakhir dari mereka. Karena menurut para peramal dan juga menurut kata-kata dari Cray di dalam telepon,
bencana kutukan yang sebenarnya masih belum muncul dan juga bencana yang sebenarnya sekarang masih belum terjadi. Gara-gara itulah, Franz pun sekarang langsung menjadi semakin stres. Hingga dia pun kini seketika langsung membenturkan kepalanya ke tembok sambil membanting telepon yang ada di tangannya. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun kini segera berkata kepada para anak buahnya lagi. Oi, cepat kalian pergi ke akademi dari para penyihir dan juga cepat cari petunjuk tentang apa maksud dari semua ucapan cry. Wow, menarik banget ya. Ingat ya, member dari party Gryffindor sekarang ada 6 orang jika Elizabeth sekarang tidak dihitung. Dan di antara semua anggotanya itu, hanya tersisa Antum Smart dan juga Sitri Smart saja yang sekarang belum mendapatkan ujian 1000 cobaan. Jadi bersiap-siaplah, karena bencana yang sesungguhnya besok akan segera muncul. Dari dalam sekolah, 2 orang kakak beradik ini, yaitu Sitri dan juga Antum Smart. Di mana menurut cerita di dalam novelnya, bencana serangan kutukan dari pasangan kakak beradik tersebut merupakan raja terakhirnya sekaligus bencana terakhir yang nantinya akan bisa dihadapi oleh Cray tepat di dalam pertarungannya tersebut. Oh iya, pada akhir video ini, kami pun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sekarang sudah membantu kami untuk bisa tetap berkarya. Karena berkat bantuan dari donasi teman-teman, maka kami pun masih bisa meneruskan pembahasan dari cerita novel ini walaupun sekarang sudah tidak populer lagi. Tapi karena kami pada minggu ini tidak bisa membacakannya satu persatu, maka sekarang akan kami tampilkan saja. Inilah daftar nama-nama dari para anggota party Gryffindor yang sekarang sudah ikut berpartisipasi untuk dapat bisa memberikan donasinya. Mulai dari Bang Alan, Bang Aden, Bang Irfan, Bang Bebe, Bang Budi, Bang Jo William, Bang Taufik, Bang Giri, Bang MD, Bang Sabun Mandi, Bang Yoga, dan juga teman-teman lainnya. Intinya, selama masih ada minimal 10.000 orang yang menonton, maka pembahasannya pun sekarang akan terus kami lanjutkan. Namun, jika ada teman-teman yang ingin request tentang pembahasan lainnya atau pendapat-pendapat lainnya, maka kalian pun bisa langsung sampaikan saja. Barulah pada minggu depannya nanti akan kami bacakan semuanya sekaligus. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam beku Antam.